Detik itu, seluruh studio mendadak membeku. Suara tawa yang biasanya mengalir deras di ruang siaran Trans 7 tiba-tiba lenyap berganti dengan keheningan yang terasa menekan dada. Raffi Ahmad yang selama ini dikenal selalu ceria di depan kamera mendadak terdiam. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar, dan ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat yang memecah hati seluruh penonton. Mpo Alpa sudah berpulang. Kata-kata itu jauh pelan, tapi menghantam begitu keras. Seakan semua yang mendengarnya baru saja kehilangan seseorang yang begitu dekat di hati mereka. Mpo Alfa atau Nina Carolina, perempuan sederhana yang namanya meledak setelah video kocaknya viral di tahun 2018, kini sudah tak ada lagi di tengah-tengah kita. Tak ada lagi tawanya, celetukan polosnya, atau ekspresi wajahnya yang selalu berhasil mengundang gelak tawa. Di usia 38 tahun, ia menutup mata untuk selama-lamanya. Pada Jumat pagi, 15 Agustus 2025, tepat pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya, penyakit kanker yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari publik. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir sahabat dekatnya, termasuk Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Selama 3 tahun terakhir, di balik tawa dan candaan yang ia suguhkan di layar kaca, Po Alpa sebenarnya sedang berjuang melawan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sesi demi sesi kemoterapi ia jalani. Obat-obatan ia telan. Rasa lelah ia lawan. Dan semua itu ia lakukan tanpa ingin orang lain tahu. Baginya, dunia hiburan adalah panggung yang harus diwarnai tawa, bukan air mata. Ia tak ingin penonton melihat dirinya rapuh, tak ingin ada belas kasihan. Ia ingin orang mengingatnya sebagai Mpo Alpa yang ceria, bukan sebagai perempuan yang kalah oleh penyakit. Namun pagi itu, perjuangan panjangnya harus berhenti. Raffi Ahmad yang mendapat kabar langsung dari keluarga tak kuasa menahan air mata. Dalam siaran langsung, ia hanya bisa menggeleng pelan, mencoba memberikan senyum di tengah duka yang begitu dalam. Sementara, Irfan Hakim di sampingnya hanya bisa menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat mikrofon, seakan sedang mengalirkan kekuatan untuk menahan guncangan di dadanya. Mereka berdua sama-sama tahu, sosok yang selama ini menjadi penghibur, bukan hanya di layar TV, tapi juga di balik panggung, telah pergi untuk selama-lamanya. Di media sosial, kabar ini pun dengan cepat langsung menyebar. Unggahan foto Mpo Alpa pun dibanjiri ribuan komentar. Doa-doa membanjirinya. Ucapan bela sungkawa pun datang dari berbagai kalangan, selebriti, komedian, hingga masyarakat biasa yang merasa tumbuh bersama dengan tawa dari Mpo Alpa. Namun di antara semua itu, ada satu hal yang mencuri perhatian netizen. Sebuah pesan singkat yang diduga dikirim Po Alpa kepada sahabatnya hanya beberapa jam sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pesan itu sederhana. Hanya bertuliskan, jaga tawa kalian karena tawa itu adalah obat paling mujarab. Apakah itu bentuk pesan perpisahan atau hanya kebetulan? Tak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, kata-kata itu kini terasa jauh lebih dalam. Keluarga besar Mpo Alpa memilih untuk mengadakan prosesi pemakaman secara sederhana. Hanya dihadiri kerabat dekat dan beberapa rekan selebriti. Namun di luar rumah duka, ratusan warga sudah menunggu sejak pagi. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah menghibur mereka lewat layar kaca. Beberapa terlihat membawa bunga, sebagian lagi hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Tangisan pecah saat jenazah Mpo Alpa keluar dari rumah. Dibungkus dengan kain kafan putih yang bersih, di atasnya terdapat sehelai mukena kesayangannya yang selalu ia bawa setiap kali berangkat kerja. Sebagai pengingat bahwa di balik kelucuannya, ia adalah perempuan yang taat beribadah. Ada sebuah kisah yang tak banyak orang tahu. Menurut penuturan seorang kru Trans 7, di hari-hari terakhirnya, Po Alpa sempat meminta untuk melihat studio sekali lagi. Tubuhnya lemah, langkahnya tertatih, namun matanya
berbinar saat melihat kursi dan meja yang selama ini menjadi tempatnya bercanda. Ia duduk sebentar, menghirup udara di ruangan itu, lalu tersenyum tipis. "Kalau nanti aku nggak ada, kalian harus tetap bikin orang ketawa ya," ucapnya lirih. Ucapan itu kini menjadi kenangan yang akan terus melekat di hati semua yang pernah bekerja dengannya. Kepergian Po Alpa menjadi pengingat betapa hidup ini penuh dengan misteri. Siapa yang menyangka seseorang yang selalu membuat orang lain bahagia, diam-diam menyimpan rasa sakit begitu lama. Siapa sangka, di balik senyumnya yang lebar, ada perjuangan melawan penyakit yang tak pernah ia mau ceritakan pada yang lain. Mungkin inilah pelajaran yang ingin ia tinggalkan, bahwa tawa memang bisa menjadi penyembuh. Tapi di balik setiap tawa, mungkin ada air mata yang tak terlihat. Sahabat Besti Rumpi, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Mpok Alpa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima semua amal kebaikannya, dan menempatkannya di surganya yang terindah. Dan untuk kita yang masih diberikan kesempatan bernafas, mari kita gunakan waktu ini untuk berbuat baik, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak pernah lupa untuk terus merasa bersyukur. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang kenangan kalian bersama dengan Po Alpa. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi penghibur bagi keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Karena tertawa adalah warisan terindah yang bisa kita bagikan.